Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat dong? Alhamdulillah. Nah teman-teman, bertemu lagi bersama Sinyo Jabal Channel. Nah, kali ini mari kita sisihkan waktu ya please untuk mendengarkan ceramah yang berjudul kejujuran sambil menunggu waktu ya sholat Jumat. Nah, ayo mulai. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur itu hebat loh. Kejujuran adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin itu pasti jujur. Kalau tidak jujur berarti keimanannya sedang diserang penyakit munafikin. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu orang yang bermuka dua. Di luar berkata iya, di dalam berkata tidak. Astagfirullah, nggak ada kan dari sahabatku semuanya yang seperti itu. Di luar berkata iya, pasti di dalam berkata iya juga kan. Amin. Pada suatu hari, salah satu dari sahabat Nabi bertanya, apakah mungkin orang mukmin itu pelit? Nabi menjawab, mungkin saja. Sahabat Nabi bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin itu pengecut? Nabi menjawab, mungkin saja. Ketika sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah mungkin orang mukmin itu berbohong? Nabi menjawab, tidak. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa pelajari dari hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena orang mukmin itu tidak mungkin pernah berbohong. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, aduh sampai lupa ya. Karena kejujuran itu pangkal dari perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan atau ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang mukmin untuk berkata dan berlaku jujur. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejujuran itu adalah tiang agama, sendi akhlak dan pokok kemanusiaan. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Bentar. Seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia, berarti bukan manusia dong. Disinilah pentingnya bagi kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebagai berikut: tetap berpegang eratlah wahai kamu, seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh, tapi yakinlah dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Hadis riwayat Abu Dunya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejujuran itu membimbing kita ke kebaikan, dan kebaikan itu membimbing kita ke surga. Seseorang yang jujur, maka hingga di sisi Allah dia menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang kepada kejahatan. Ada kan sahabatku yang memiliki sifat seperti itu, dan kejahatan itu menyeret kita ke neraka. Nggak ada yang mau kan? Seseorang yang suka berdusta, maka hingga di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tetap berdusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang suka berterus terang dan jujur, maka dia memiliki sifat kenabian. Sebab orang-orang yang berkata jujur suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, dia selalu memelihara akhlaknya dari dusta. Karena itu, dia cenderung untuk terus berbuat kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Dalam surat Maryam ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohon maaf ya teman-teman, itu papaku sudah datang, habis itu sudah mandi, dan ini siap-siap untuk sholat Jumat. Sebentar ya Pak. Sampai ketemu lagi ya nanti pulang Jumatan aku lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Maaf ya, tadi kan sudah waktunya Jumatan, papaku juga sudah datang, jadi aku buru-buru sholat Jumat. Nah, ayo kita lanjutkan ceramahnya. Oh ya, tadi sampai mana ya? Surat Al-Maryam ayat 41. Tak bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab atau Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang membenarkan lagi seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Kemudian di bagian lain ayat 54 surat Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran surat Maryam ayat 54. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah sesuatu yang disenangi Allah Subhanahu wa taala loh teman-teman. Oh iya, pas penilaian akhir tahun kemarin itu ngerjakan ulangannya itu sendiri kan, nggak dibantu orang tua kan. Supaya Allah Subhanahu wa taala itu senang, karena Allah kan senang dengan kejujuran. Itu kan teman-teman. Jika Allah Subhanahu wa taala senang, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang luar biasa bagusnya, yaitu di surga. Amin. Itu tadi ya teman-teman. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.